Malam itu hening di hutan pinus luar kota Bianzhou. Hanya suara angin dan gemerisik daun, tapi ketika seorang pemburu menemukan tubuh wanita muda terbujur kaku dengan kepala asing dijahit di lehernya, ketenangan itu pecah. Tubuh itu adalah tubuh muda, tapi wajah yang menempel di lehernya tua, berkerut, dan asing. Jahitan kasar di leher menunjukkan kepala itu bukan milik aslinya. Kabar itu langsung sampai ke telinga Hakim Baozheng. Di bawah cahaya lentera, ia memeriksa jasad tersebut dengan teliti. Di dekat lokasi ada bekas seretan kaki dan jejak darah mengarah ke sumur tua. Di dalam sumur itu ditemukan tubuh wanita tua tanpa kepala. Dua tubuh, dua kepala, satu kejahatan besar. Hakim Bao segera memerintahkan kedua mayat dibawa ke kantor Yamen untuk diperiksa lebih lanjut. Tubuh muda dikenali sebagai Yunyang, putri dari tabib terkenal. Tubuh tua diyakini adalah Nyonya Wei, janda kaya yang baru saja menikah dengan seorang pria muda bernama Zhao Yun. Yunyang dilaporkan hilang 2 hari lalu setelah mengantar obat ke rumah Nyonya Wei. Ayahnya menduga putrinya dijebak. Bao menyelidiki rumah Nyonya Wei. Di kamar utama, ia menemukan bercak darah di lantai, jarum berlumur darah, dan rambut panjang wanita muda dalam kotak kayu. Zhao Yun bersikeras ia tak tahu menau. Itu mungkin roh dendam yang menukar kepala istri saya. Tapi Baozheng menatapnya dengan dingin. Bulan sabit di dahinya berkilat, seakan menyala di balik bayangan lentera. Zhao Yun, roh tidak menjahit leher dengan rapi. Ini kerja tanganmu, Zhao terdiam. Penyelidikan lebih dalam mengungkap bahwa Zhao Yun adalah penipu yang menggoda Yunyang, lalu menikahi Nyonya Wei demi hartanya. Ketika Yunyang mengancam akan membongkar semuanya, ia membunuh keduanya. Dengan menukar kepala, ia berharap orang mengira Yunyang masih hidup sebagai Nyonya Wei. Ia berencana mewarisi semua kekayaan dan menghilang. Tapi ia lupa. Hakim Bao tidak tertipu oleh wajah. Ia melihat dari kulit tangan, aroma herbal, luka lama di pergelangan, dan bahkan guratan tinta di kuku Yunyang yang menunjukkan ia sering membantu ayahnya menulis resep. Bao mengumpulkan warga untuk sidang terbuka. Keadilan tidak melihat rupa, tapi kebenaran. Hari ini kita kembalikan wajah mereka yang dirampas, secara harfiah dan batin. Zhao dijatuhi hukuman mati dengan dipenggal. Eksekusinya dilakukan tepat di bawah pohon pinus tempat mayat pertama ditemukan. Yunyang dan Nyonya Wei dimakamkan dengan terhormat, dengan kepala yang sesuai, dan rakyat membungkuk diam di depan makam mereka. Kasus itu dikenang sebagai kasus kepala berganti, pengingat bahwa kebenaran kadang terkubur, tapi tidak pernah bisa dikuburkan.